Alal kafi salatullah ala syafi salamullah salamullah bi muhyiddin khallisna minal balwa ya Allah. Pada sekitar abad ke-15 Masehi, perkembangan agama Islam di Jawa dan Nusantara mengalami kemajuan yang signifikan. Sunan Ampel memegang peran penting dalam proses Islamisasi Jawa, khususnya, dan Nusantara pada umumnya. Ampel Denta adalah tempat yang sekarang berada di wilayah Surabaya. Disinilah Sunan Ampel menggembleng para santrinya dalam rangka penyebaran agama Islam. Beberapa wali yang pernah mendapatkan pendidikan di Ampel Denta, termasuk Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Ampel Denta juga menjadi tempat pendidikan bagi Raden Patah dan Raden Kusen. Kedua nama ini memiliki kontribusi besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Sunan Ampel memiliki nama asli Ali Rahmatullah dalam tradisi Jawa. Sunan Ampel juga dikenal sebagai Raden Rahmat, adalah putra dari Syekh Ibrahim yang berasal dari kota Samarkand, Uzbekistan. Oleh karena itu, ayah Raden Rahmat dikenal dengan nama Syekh Ibrahim AS Samarkandi. Syekh Ibrahim adalah seorang tokoh penyebar agama Islam di negeri Champa, yang sekarang berada di wilayah Kamboja. Penyebaran agama Islam di Champa sangat berhasil, dan raja serta rakyat negeri Champa dengan antusias mengikuti ajaran Islam. Syekh Ibrahim kemudian menikahi salah satu putri Raja Champa. Dari pernikahan ini, lahirlah Ali Rahmatullah dan Ali Murtado. Negeri Champa memiliki hubungan diplomatik yang erat dengan Majapahit. Majapahit, sebagai negara besar di Nusantara, mulai kehilangan sebagian besar pengaruh dan kekuasaannya pada abad ke-15. Namun, pada saat itu, Majapahit masih menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Salah satu putri dari Champa yang masih berkerabat dengan Raden Rahmat menikah dengan Prabu Brawijaya kelima, pemimpin Majapahit, pada tahun 1495. Sebuah rombongan berangkat dari Champa dengan tujuan Majapahit. Rombongan ini terdiri dari Syekh Ibrahim AS Samarkandi, Ali Murtado, Ali Rahmatullah, Abu Hurairah, putra Raja Champa, beserta sejumlah kerabat. Selama perjalanan, rombongan dari Champa singgah di Palembang. Di Palembang, Arya Damar memimpin rombongan yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Raja Majapahit. Syekh Ibrahim dan rombongan bertemu dengan Arya Damar sekitar 2 bulan setelah kedatangan mereka di Palembang. Selama periode tersebut, Syekh Ibrahim berhasil mengislamkan Arya Damar dan keluarganya. Setelah menjadi Muslim, Arya Damar mengubah namanya menjadi Abdullah. Perjalanan Syekh Ibrahim dan rombongannya kemudian dilanjutkan ke Majapahit. Mereka mendarat di sebuah tempat yang disebut Gisik di sebelah timur Tuban. Rombongan Syekh Ibrahim tidak merapat ke Bandar Tuban karena mereka berhati-hati. Selama di Tuban, Syekh Ibrahim menyebarkan agama Islam dan menulis sebuah kitab yang berjudul Busui. Kitab ini masih dipelajari di kalangan pesantren hingga saat ini. Syekh Ibrahim tidak lama berdakwah karena beliau meninggal sebelum sempat mengunjungi kota Raja Majapahit. Setelah kematian Syekh Ibrahim, Ali Murtado, Ali Rahmatullah, dan Abu Hurairah pergi ke kota Raja melalui perjalanan darat. Kedatangan mereka di kota Raja disambut baik oleh Raja Majapahit, terutama karena mereka adalah saudara dari istri pemimpin tertinggi Majapahit saat itu. Majapahit saat itu dipimpin oleh Prabu Brawijaya kelima. Sementara itu, saat rombongan Syekh Ibrahim AS Samarkandi berangkat ke Jawa, negeri Champa dihancurkan oleh sebuah kerajaan dari Vietnam. Oleh karena itu, Prabu Brawijaya kelima memutuskan bahwa rombongan Syekh Ibrahim tidak perlu kembali ke Champa, dan mereka tetap tinggal di Majapahit. Prabu Brawijaya kemudian memberikan penghormatan kepada Ali Rahmatullah dan Ali Murtado.
Ali Rahmatullah, yang juga dikenal sebagai Raden Rahmat, diangkat sebagai imam di Ampel Denta. Posisi ini yang membuatnya lebih dikenal sebagai Sunan Ampel. Perjalanan dari kota Raja Majapahit menuju Ampel Denta membuat Raden Rahmat melewati beberapa tempat seperti Pare, Krian, Wonokromo, dan Kembang Kuning. Di tempat-tempat tersebut, Raden Rahmat juga menyebarkan agama Islam. Setibanya di Ampel Denta, Raden Rahmat tidak hanya menjadi imam tetapi juga mendirikan sebuah pesantren. Saat itu, Surabaya dipimpin oleh Adipati Arya Lembu Sura yang sudah memeluk agama Islam. Dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel pada tahun-tahun sebelumnya telah berhasil membentuk masyarakat Muslim di pesisir Majapahit. Adipati Arya Lembu Sura kemudian menikahkan Raden Rahmat dengan Nyai Ageng Manila, yang merupakan putri Arya Teja, Adipati Tuban. Kekerabatan ini menjadi landasan bagi Raden Rahmat untuk menjadi pemimpin Surabaya setelah meninggalnya Adipati Arya. Pesantren Ampel Denta, dalam perkembangannya, menjadi pusat pendidikan agama Islam pada masa Majapahit. Salah satu santri yang belajar di Ampel Denta adalah Raden Paku, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Giri. Demikian pula, Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, juga menimba ilmu di Ampel Denta pada masa mudanya. Dakwah yang dikembangkan oleh Sunan Ampel bersifat persuasif, dan ajarannya diterima dengan baik oleh masyarakat di pesisir Majapahit. Sunan Ampel mengajar dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat setempat. Salah satu ajaran yang sangat terkenal dari Sunan Ampel adalah Moh Limo, atau tidak melakukan 5 hal yang dilarang oleh agama. Moh Limo ini terdiri dari tidak berjudi, tidak mabuk, tidak madat, tidak mencuri, dan tidak berzina. Dakwah Sunan Ampel tidak selalu diterima dengan baik. Suatu kali, Sunan Ampel mengutus 2 utusannya, yaitu Khalifah Husain dan Syekh Ishak, ke Madura. Namun, Lembu Petang, pemimpin Madura, mengusir 2 utusan Sunan Ampel dengan kasar. Lembu Petang bahkan datang ke Ampel Denta dan menyusup di antara para santri. Pada malam harinya, saat salat Isya, Lembu Petang bersembunyi di tempat wudhu dengan keris terhunus. Ketika Sunan Ampel datang untuk berwudhu, Lembu Petang segera mencoba menusukkan kerisnya ke arah Sunan Ampel. Namun, upaya Lembu Petang ternyata sia-sia, dan situasi tersebut tidak membuat Sunan Ampel marah. Sebaliknya, Sunan Ampel memaafkan Lembu Petang, bahkan Lembu Petang akhirnya insaf dan menerima ajaran yang disampaikan oleh Sunan Ampel. Ketika Majapahit semakin melemah, Sunan Ampel merupakan salah satu ulama yang memprakarsai berdirinya Kesultanan Demak. Raden Patah, pemimpin pertama Kesultanan Demak, adalah seorang santri dan juga menantu Sunan Ampel. Demak, yang sebelumnya merupakan suksesor Majapahit yang menganut agama Hindu, mendirikan Kesultanan Demak yang diikuti dengan pembangunan Masjid Agung Demak. Masjid ini masih berdiri kokoh hingga saat ini dan memiliki 4 tiang pancang. Masing-masing tiang pancang masjid ini dibuat oleh 4 anggota Wali Songo. Tiang di sebelah tenggara dibuat oleh Sunan Ampel, di sebelah barat laut oleh Sunan Bonang, di sebelah timur laut oleh Sunan Kalijaga, dan di barat daya oleh Sunan Gunung Jati. Keempat pilar ini melambangkan 4 pilar dalam Islam, yaitu Al-Quran, Hadis, Nabi Ismail, dan Ijma. Sunan Ampel, dalam perjuangan dakwahnya, telah menciptakan perubahan penting dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Nusantara. Struktur sosial masyarakat menjadi semakin setara seiring dengan memperkuat peran agama Islam. Setelah berdakwah selama bertahun-tahun, Sunan Ampel tutup usia. Data sejarah mencatat tahun yang berbeda mengenai kematian Sunan Ampel. Dalam Babatin Gresik yang dikutip oleh Agus Sunyoto, melalui Atlas Wali Songo, Sunan Ampel disebut wafat pada tahun 1401 Saka atau tahun 1479 Masehi. Beliau dimakamkan di samping Masjid Agung Ampel. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar.
Nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Terima kasih. Jadi, itulah kisah atau sejarah Sunan Ampel. Semoga kisah ini bermanfaat, dan mohon dimaafkan jika ada ketidakakuratan dalam penyampaian, karena kesalahan tersebut berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna berikutnya.